Halo pemirsa, selamat sore, apa kabar? Sekarang sudah pukul 5.20 pagi, 5.20 petang waktu Indonesia Barat. Ya, ingetnya pagi mulu. Iya, lo ingetnya pagi mulu. Udah 5 tuh, ingetnya tuh 5 pagi. Ya, hari ini hari Jumat tanggal 19 September 2025, teman-teman. Kita ngobrol santai aja ya, teman-teman ya. Jadi gini, saya kebetulan alhamdulillah nerima tawaran ngajar bahasa Inggris, tapi di Depok, teman-teman. Di Depok, di dekat rumah sakit Hermina. Depok lokasinya. Kurang lebih itu 1,4 per 1,5 kilometer dari stasiun. Paling dekat itu sebenarnya dari stasiun Depok Baru ternyata. Kalau jalan setengah jam hampir. Jadi satu-satunya jalan kalau mau cepat ya. Suaranya bagus amat ya, orang depan. Bagus amat suaranya. Aku jujur ya, kalau ada kayak Indonesian Idol di RCTI ya, atau apalah gitu, talent show nyanyi kayak gitu, aku udah daftarin orang itu loh, ikut Indonesian Idol atau yang sejenisnya, karena bagus suaranya gitu. Tapi anyway, kita lanjut dulu ya. Jadi saya baru menerima lokasi sekolahnya itu ada paling dekat itu stasiun kereta Depok Baru, teman-teman. Karena kan saya udah hampir pasti hampir pasti naik kereta. Nggak mungkin naik Transjakarta. Karena setelah saya lihat di jadwal, acaranya itu mulai jam 7. Terus 4. Aduh, gua khawatir lah kalau udah kayak gitu, bener-bener korban apa ya? Korban apa? Ya itu yang sering saya bilang, brain rot. Korban kerusakan otak. Itu loh. Saya khawatir aja gitu loh. Tapi semoga enggak ya. Kalau enggak, gagal deh saya daftarin jadi Indonesian Idol. Saya khawatir gitu loh. Takutnya malah dia yang malah korban kerusakan otak ya kan, atau korban brain rot ya kan. Ya hati-hati aja teman. Jadi sekali lagi ya, sekolahnya itu dia paling dekat dengan stasiun Depok Baru. Dia di daerah Pancoran Mas, Depok ya kan. Kalau daerah rumahnya Nugroho Febianto itu saya kurang tahu di mana daerahnya, dan nggak perlu peduli juga. Saya nggak mau peduli juga Depok mana. Ya. Dia itu dekat dengan rumah sakit Hermina sekolahnya di Depok. Karena saya udah hampir pasti kesananya itu naik kereta, teman-teman. Karena acara kan mulai jam 7 seperempat lah gitu. Agendanya mulai jam 7 seperempat. Kemudian jam 7 seperempat, lalu bubarannya itu sekitaran jam, tadi saya lihat itu jam 2 lewat lah gitu ya kan, jam 2 lewat. Nah, apa nggak bahaya itu jalan sambil lihat HP begini? Aduh, ngeri banget. Kalau saya mah nggak berani, teman-teman, kecuali kalau ada sesuatu ya.
kita lanjut dulu ya. Ngapain juga baca-baca kayak gitu, gak penting banget sih. Itu maaf ya, makanya saya bilang itu benar-benar merusak anak bangsa tuh yang kayak gitu itu. Aduh. Please stop ya teman-teman ya. Jadi mulai sekarang perbanyaklah konsumsi sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan kita dan juga untuk masa depan bangsa Indonesia kita tercinta ini. Ingat, seburuk-buruk apapun, sejelek-jelek apapun, sekurang-kurang apapun Indonesia ya, walau di luar negeri, di luar Indonesia hujannya hujan emas, hujan platinum, hujan duit yang lebih banyak ya kan, tapi tetap lebih enak di negeri sendiri ya, tapi tetap lebih enak di Indonesia teman-teman, serius. Jadi mulai sekarang daripada sibuk-sibuk prihatin menyalahkan ini gini segala, mending kita duduk bersama, mending kita musyawarah bersama, mending kita rapat akbar merumuskan bagaimana memajukan bangsa Indonesia gitu. Bagaimana kita duduk bersama merumuskan langkah-langkah untuk memajukan bangsa Indonesia, untuk membangun sumber daya manusia Indonesia supaya lebih berkualitas, untuk bagaimana caranya kita menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang disegani oleh dunia. Itu harusnya kita itu bicara seperti itu di sekarang ini, bukan malah sibuk salahkan ini, salahkan itu, adu domba sana, adu domba sini, macam-macam semua, pusar, pusing lama-lama ya. Kalau gini kapan majunya ini negara? Gitu loh. Kayak udah harus kita ini hilangkan ego teman-teman. Hilangkan ego, mulailah legowo. Mari sama-sama kita duduk sama-sama, musyawarah bersama, rapat bersama, dialog bersama, bermufakat bagaimana kita mengambil peran sebagai generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi pelanjut kepemimpinan bangsa Indonesia, generasi-generasi aset bangsa Indonesia ini yang masih bertahan di negara sendiri. Karena lagi-lagi seperti yang tadi saya bilang, walau hujan emas di negeri orang, tetap paling enak di negeri sendiri. Serius ya, walau hujan platinum di negeri orang, negeri sendiri hujan batu karang gitu ya, tetap lebih enak di negeri sendiri. Itu aja. Sama halnya kayak di rumah orang. Walaupun rumah orang nampak bagus, berkilau, mewah, megah, mengkilap ya, tetap lebih enak di rumah kita sendiri. Tetap lebih enak di rumah kita sendiri. Karena kalau di rumah kita sendiri masih lebih bebas. Gitu. Ampun dah. Itu kalau sampai ada praktek kayak gitu, gua gebok loh, bener. Soalnya gue gak main-main dalam persoalan kayak gitu. Lagi ini Indonesia ya. Kayak kenapa kok itulah. Makanya dari sekarang kita harus mulai belajar memilah, belajar memilih, belajar menyaring mana yang bagus, mana yang gak bagus, mana yang bisa kita konsumsi, mana yang enggak, gitu loh ya. Jadi mulai sekarang mulai memilih gitu loh, yang bisa kita konsumsi, mana yang enggak gitu loh, mana yang berpotensi membawa brain rot dan mana yang berpotensi membaguskan ke otak, lumayan IQ naik gitu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah lanjut lagi ya ke storyline yang tadi ya. Itu jujur gue khawatir tuh yang kayak gitu itu. Makanya gue dari tadi storyline-nya putus-putus terus ya. Karena gue agak khawatir itu kok bisa generasi
perusak. Generasi kayak gitu malah jadi generasi perusak bangsa. Bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, teman-teman. Itu loh. Bangsa Indonesia ini bangsa yang kuat sebenarnya. Bangsa yang besar, bangsa yang kaya, bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh sebenarnya. Tapi ada yang mencoba mau merusak bangsa dengan kayak tadi yang tadi saya lihat. Jangan, teman-teman. Segala bentuk kerusakan moral terhadap bangsa Indonesia harus kita perbaiki. Segala bentuk upaya penghancuran bangsa Indonesia itu harus kita lawan. Gitu yang paling penting. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjut lagi ya. Jadi saya ditawarin, saya bilang oke lah, saya terima ya. Gajinya sih lumayan, 10 juta per bulan gitu. Dan sekolahnya tadi saya udah bilang lebih dekat dengan stasiun Depok Baru, karena saya udah hampir pasti pergi pulang dengan KRL. Karena saya lihat di Google Maps, ya kan, angkot Jaklingko baru beroperasi itu jam 5 pagi ke Lebak Bulus. Sudah tuh naik bus Transjakarta Metro Trans D21 ke ini UI lah intinya. Sudah tuh naik angkot ke Rumah Sakit Hermina gitu. Sebut dekatnya Rumah Sakit Hermina itu. Nah, berhubung saya hampir pasti naik KRL, jadi mau tidak mau saya turun di Depok Baru. Nah, dari Depok Baru nanti bagaimana caranya saya dapat itu angkutan ke sana. Entah dengan ojek online atau dengan ojek pangkalan gitu. Jelas kalau ojek pangkalan ya kadang-kadang suka getok harga yang kebangetan sih. Saya nggak tahu lah kalau di Depok ya. Kalau di Jakarta dulu kadang-kadang masih suka getok gitu. Taruhlah contoh ojek pangkalan di stasiun di Jakarta ya. Semua stasiun di Jakarta kadang-kadang kalau jarak dekat aja getok harganya kebangetan. Sementara kalau kita naik ojol itu bisa lebih murah loh. Saya belum ngecek ojol dari Depok Baru ke SD yang saya kebetulan nanti ngajar SD, teman-teman. Mulai tanggal 29. Cuma saya bilang ke teman saya, nanti bisa didiskusikan lagi. Nanti didiskusikan lagi sama pihak sekolah. Soalnya gini, saya bilang kan, saya put on the record bahwa saya saat ini sedang concurrently melamar ke Kedubes Australia untuk Indonesia, merangkap misi diplomatik Australia buat ASEAN, melamar sebagai asisten eksekutif Dubes Australia untuk ASEAN, ya kan. Dan sampai saat ini saya masih limbo keadaannya, karena yang diumumkan kemarin itu baru senior consular officer, yang ternyata saya nggak lolos. Oke, nggak apa-apa, senior consular officer gak lolos, no problem gitu kan, karena mungkin saya belum memenuhi persyaratan yang diminta gitu. Satu, karena saya masih ada 2 lagi lamaran yang masih ongoing, belum di announce, driver sama ini asisten eksekutif Dubes Australia untuk ASEAN. Jadi saya bilang, kalaupun saya keterima, dan semoga keterima ya, semoga keterima saya jadi asisten eksekutif Duta Besar Australia untuk ASEAN, berkedudukan di Kedubes Australia di Jakarta, di Patra Kuningan tepatnya. Ya mau nggak mau saya akan terminate, berhenti di tengah jalan, karena saya akan take up that position gitu. Tapi kalau ternyata lain, ya udah saya lanjut di
situ, kata teman saya gitu. Jadi semua tergantung di situasi sih, ya. Semuanya bergantung di situasi yang ada gitu loh. Jadi sekarang saya ini masih limbo, teman-teman. Lebih-lebih lagi saya baru ngelamar jadi Junior Economic Analyst di Kedubes Australia untuk Indonesia. Jadi nanti saya bekerja untuk First Sekretaris pertama ya Kedubes Australia untuk Indonesia di Jakarta. Itu di bidang ekonomi, teman-teman. Saya baru lamar itu. Lamarannya baru akan close tanggal 30 September ini, akhir bulan. Dan saya harus nunggu sekitar 4 minggu, terus bulan kemudian. Gitu. Itu gajinya agak lumayan juga, 11 juta per 11 juta per bulan, 11 jutaan per bulan gitu. Lumayan lah saya bilang. Nah, ini kalau yang executive assistant ini kan setelah 4 minggu, sebulan berlalu, saya email, ternyata minta dia timnya diperpanjang, minta waktu karena ketersediaan tim panel seleksinya. Terus ya 3 minggu udah lewat nih, belum ada kabar juga. Oh, berarti saya bilang, oh berarti saya harus ikut guidance-nya, ikut guidelines-nya. Oh, berarti tunggu sampai 8 minggu, berarti 2 bulan, ya kan? Nah, 2 bulan dari aplikasi loker Executive Assistant Dubes Australia untuk ASEAN di Jakarta ini tutup dari tanggal 21 Juli 2025 yang lalu. Berarti saya mesti nunggu paling enggak sampai minggu besok tanggal 21 September 2025. Semoga keterima ya, teman-teman. Pasti keterima saya, pasti keterima karena saya sudah bikin yang semeyakinkan mungkin ya. Dan apalagi saya juga selalu berdoa karena saya terlahir untuk pekerjaan seperti itu, ya Allah gitu ya. Jadi mau nggak ya, kalaupun itu terjadi ya mau nggak mau ya saya juga nggak bisa senang dulu. Itu baru tahap shortlisting. Begitu shortlisted, semoga saya shortlisted ya. Pasti saya shortlisted lah, amin. Pasti saya shortlisted lah. Saya shortlist, berarti masuk ke interview. Nah, begitu interview, nah ini the moment of truth-nya ini, di interviewnya ini, dimana mungkin saya akan melakukan tes kesehatan, medical clearance, kemudian security clearance gitu, tes keamanan gitu. Ya kalau keamanan saya bersih lah, kalau kesehatan bersih lah. Nah selesai gitu. Saya nggak perlu khawatir itu. Nah begitu keterima, proyek saya sama teman ini bisa terminate. Dan memang harus diterminate karena saya take up the position yang lebih besar lagi gitu. Berarti paling nggak saya mesti tunggu sampai minggu besok. Kan pas 2 minggu, teman-teman. Kok 2 minggu sih? 2 bulan, 8 minggu, teman-teman. Karena di guidelines saya itu disebut bahwa entire selection process itu bisa membutuhkan waktu 8 pekan karena banyaknya lamaran yang masuk di Departemen Luar Negeri Australia gitu. Nah kalau bulk selection prosesnya, bulk itu apa ya bahasanya, bulk seleksi kotornya lah gitu, itu bisa memakan waktu sampai 4 bulan. Lama kan, sampai 4 bulan seleksinya karena tiap hari itu ada aja loker dari DFAT Australia yang masuk, terutama untuk locally engaged staff. Ouch. Yang terbaru yang saya baru lamar ini di Junior Economic Analyst di Kedubes Australia di Jakarta gitu. Itu baru saya lamar.
kemarin lebih tepatnya. Lalu ada lagi banyak, tapi di luar Indonesia. Ada yang di Washington DC, ada yang di Filipina, ada yang di Jepang, ada yang di mana, macam-macam, banyak teman-teman. Gitu. Dah sih, jadi kurang lebih seperti itu, ya. Kurang lebih seperti itu, ya. Dan mudah-mudahan ya saya keterima lah ya teman-teman. Saya paling tidak saya shortlist. Doakan saya nanti kalau shortlist, interview lancar. Doakan saya pas interview lancar, keterima, kerja lumayan dah, tenang saya hidup. Ya. Karena saya akhirnya punya pekerjaan tetap dengan penghasilan yang pasti, teman-teman. Doakan semoga saya bisa kerja betah sampai saya pensiun nanti. Ya. Itu sih yang saya bisa share untuk sore hari ini, teman-teman. Ya, maaf kalau ini hanya sekedar personal story saja. Soalnya saya lagi nggak mau ngomongin duel antar ini teman saya Angelin Hirawan kayak gitu. Biarin lah, itu hak dia, hak beliau untuk menyatakan pendapat demikian. Teman-teman pada nyerang beliau itu menunjukkan bahwa teman-teman itu nggak dewasa lah, intinya gitu deh. Saya bukan ini, saya mohon maaf ya, saya kalau untuk urusan 17+8 saya ikut, saya setuju itu bagus, harus dilaksanakan sepenuhnya gitu loh, itu bagus. Cuma kalau teman-teman udah menyerang karena gak setuju dengan 17+8, menyerang dengan apa yang begitu-gitu segala macam, itu menunjukkan bahwa teman-teman itu gak dewasa lah. Saya males kalau udah bertemu dengan orang-orang yang gak dewasa seperti itu, tidak terbuka pemikirannya, tidak luas jiwanya, tidak luas pemikiran. Ngapain gitu loh. Saya nggak mau ngomongin itu. Toh udah pada sama-sama tua kan, udah pada sama-sama dewasa. Harusnya kalau udah sama-sama udah pada tua, udah sama-sama tua, ya udah harus pada dewasa lah. Jangan kayak anak kecil gitu loh. Nggak sepakat ya, sorba pukul sana, pukul sini, gebuk sana, gebuk sini. Nggak gitu teman-teman. Jangan gitu loh. Apalagi sampai doxing. Sampai ini lagi, oh si Angelin Hirawan ini terima dana, nggak mau usah lah, saya nggak mau komen gitu. No, bukan karena saya kenal lama dengan beliau, itu teman lama saya gitu ya. Tapi ya ini saya ngomong ini atas dasar kedewasaan teman-teman. Ya, buat apa sih serang-serang orang yang gak sejalan dan gak sepemikiran dengan kita? Tahu kita kan isi hati dan isi otak orang kan beda-beda gitu loh, ya kan? Orang mau berpendapat apa juga, ya itu hak dia. Dan memang reaksi dari orang gak bisa kita kontrol, betul. Orang ada yang setuju, ada yang gak setuju, betul. Nah yang nyerang ini loh, yang nyerang Angelin Hirawan ini, aduh saya bilang, sudahlah, nggak usah mempraktekkan cara-cara yang nggak dewasa seperti itu. Apa bedanya Anda dengan kemarin TNI yang meneror Ferry Irwandi itu? Apa bedanya? Nggak ada bedanya kan? Cuma rebatch doang. Cuma beda target, beda pelaku. Sama teman-teman, sama aja. It's all the same. It's all the same teman-teman. It's all the same. Cuma beda pattern-nya aja. Beda pattern, beda juga starnya, beda pelakunya, beda actors-nya aja. Itu aja sih. Kalau gitu apa bedanya dengan kemarin Ferry Irwandi ribut satu negara, diteror sama TNI, dipitnah, dihujat, dicerca, maki-maki macam-macam gitu. Untunglah sudah saling jumpa, saling komunikasi, saling ada minta maaf karena ada misunderstanding, ada kesalahpahaman gitu ya. Jadi udah ini lagi gitu loh. Udah gitu. Ini malah lain lagi. Jangan teman-teman, jangan. Please stop. Itu menunjukkan bahwa teman-teman itu tidak dewasa. Itu menunjukkan bahwa teman-teman itu tidak matang, tidak berpemikiran dan tidak berpandangan terbuka. Seakan-akan hanya pandangan teman-teman aja yang boleh benar.
yang lain salah. Nggak boleh itu. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh. Makanya saya bilang kan, ingat gak apa yang saya sampaikan di Komal TikToknya Superboy waktu saya masih aktif Komal, bahwa Indonesia ini memang sudah berbineka tunggal ika dalam berbudaya, dalam beragama, dalam bermasyarakat. Tapi Indonesia belum berbineka tunggal ika dalam hal pemikiran. Indonesia belum berbineka tunggal ika dalam hal pandangan. Indonesia belum berbineka tunggal ika dalam hal pendapat. Belum. Kita masih seragam. Gitu. Dan contohnya terjadi pada teman saya Angelin Hirawan itu. Ya. Jadi saya lagi males lah kalau udah ngomongin kayak gitu. Karena ya untuk apa? Toh kan salah satu teman janji 17+8 itu kan sudah terpenuhi kan. Tunjangan, potongan gaji udah dipotong. Terus ada reformasi Polri, nanti ada timnya dipimpin sama Pak Doviri. Terus apa lagi? Gitu. Tinggal kita awasi aja pelaksanaan 17+8 itu dari jauh. Tinggal kita awasi aja. Kita awasi, jangan sampai kendor. Udah itu aja. Itu orang bener-bener tuh biadabnya gak ketolongan itu expander B856AL itu tadi. Sampai kaget kan. Udah bisa udah tahu di situ belokannya, malah di sini kan itu bodohnya kebangetan. Ya pantas lah bodoh. Wong di dalamnya aja bawa anjing, bawa guguk. Ya. Percaya sama saya, orang kalau udah pelihara anjing, pelihara guguk, otak itu pasti bodoh. Itu aja. Itu aja sih. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi nah itu teman-teman. Jadi saya kalau suruh ngomong gitu saya jujur males. Karena ya buat apa? Udah aja kita dukung pelaksanaan 17+8 ini, kita awasi dari jauh. Udah gitu loh. Memang nih pengemudi motor di Jakarta nih rata-rata pakai kacamata kuda, nggak lihat kanan kiri depan belakang. Pokoknya lihat depan terus langsung gitu. Ini kalau orang celaka nanti disalahin lah orang yang dia celaka itu. Yang mencelakainya nggak salah, itu nggak mau disalahin. Itu yang benar-benar harus dirubah dari negara kita. Oke teman-teman, saya mau nugas seperti biasa. Terima kasih banyak udah nonton. Mudah-mudahan kita sama-sama dimudahkan untuk menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih mature dalam semua urusan. Selamat petang dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.